Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabih Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para santri yang sangat sayang dan cintai, sebelumnya marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, karena setiap ada acara yang sangat positif, disitulah banyak hikmah-hikmah yang harus kita ambil. Buat apa? Pengantar kita sepanjang hidup kita di dunia, diantar dengan apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Karena semua yang ilmu yang apa kita pelajari, baik dari kitab, ilmu tauhid, ilmu fikih, semuanya dari Al-Quran dan dan rajin-rajinlah kita membaca ayat suci Al-Quran. Sehari semalam setidaknya entah berapa ayat sebaiknya harus kita baca, karena di sanalah banyak hikmah-hikmah yang akan mengantarkan kita ke tempat yang sangat berbahagia. Kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia berapa kali? Cuma satu kali. Kita mau pulang kemana? Nah, di situ kita harus ingat. Jangan lupa, yang mengantarkan kita siapa? Tingkah laku kita sendiri. Tapi mudah-mudahan insya Allah santri sudah punya niat yang sangat baik, dan insya Allah punya niat bermasyarakat. Tujuannya apa? Limardhatillah. Tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pulang ke desa, ke daerahnya masing-masing harus punya niat li'i'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah. Lewat pergaulan, lewat pistuk, lewat pengajian mingguan atau bulanan atau silaturahim atau kegiatan apa saja, kita harus aktif di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya apa? Ibadah. Saya sering bilang, kalau ada 100 orang semuanya beramal soleh, karena dari mulut kita, dari tingkah laku kita, dari yang 100 orang itu kita dapat bagiannya, dapat pahalanya. Kenapa? Kita merupakan sebagai pejuang. Kita punya niat menyelamatkan umat, menyelamatkan ibu-ibu pun bapak-bapak, terutama dari keluarga. Gimana kira-kira keluarga kita banyak perubahan yang sifatnya positif?
ke arah kebaikan. Mungkin harus dari kita. Kalau semuanya ada kekurangan, ada kekeliruan dari keluarga kita atau dari ibu bapak kita jangan malas, jangan segan-segan, jangan gak enak. Karena apa? Itu kewajiban kita, terutama yang wajib kita selamatkan, yaitu keluarga kita. Tidak harus memaklumi, bukan berarti saya menuduh bahwa keluarga kalian itu orang-orang bodoh, bukan. Maksudnya semua orang wajib menyelamatkan keluarganya, baik itu bapak, ibu, suami, anak-anak dan cucu sebagainya. Itu kewajiban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi berarti kita selalu memberi contoh yang baik. Syukur-syukur kita diikuti oleh masyarakat, oleh keluarga. Tujuannya apa? Niat mengembangkan agama Islam, mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya supaya kita dapat mardhatillah dan dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita meninggalkan tuntunan dari guru kita Sidi Sinal, dari mulai syahadat sampai akhir. Apabila kita ada kesempatan waktu, tidak terlalu sibuk, dan sampai. Karena apa yang kita baca semua itu banyak hikmah, baik pribadi si pembaca juga buat yang lain, buat lingkungan. Karena Allah tidak akan menurunkan azab kepada kelompok atau tempat dosa yang banyak beramal ibadah. Jadi kita lihat sebagai penolong, tetapi tetap kita tidak ada punya pikiran murka dan sombong. Dan kita lihat li'ila'i kalimatullah. Kita harus yakin perbuatan positif kita Allah Maha mengetahui, Rasulullah tahu tentang kita, guru kita Sidi Syekh Al-Karam tahu tentang kita. Kenapa? Maka saya camkan di antaranya apa? Kita mengikuti arahan dari guru kita Sidi Al-Karam. Jangan sampai kita ditinggalkan dan jangan ragu. Karena apa? Sidi Al-Karam itu bukan wali biasa. Itu khalifatullah wa khalifatur rasulihi, langsung dapat perintah dari Allah dan Rasulnya. Kan disebut khalifatullah wa khalifatur rasulihi. Jadi insya Allah dikasih apa? Kalau bahasa kita mungkin dikasih kebijakan yang sifatnya bisa menolong yang lain. Banyak orang-orang yang selamat karena apa? Karena diaku oleh guru kita Sidi Zainal. Jadi jangan sampai kita tinggal dan sampai akhir. Sedikit saya jelaskan sebagian hikmah yang kita baca. Sebagian aja, kalau semuanya nanti tidak cukuplah waktu yang cukup panjang. Ya tadi ini yang gampang aja. Baca Allahumma subhana man ihtaja bil jabarut dan seterusnya. Hikmahnya apa itu?
Itu hikmahnya tidak gampang, tidak mudah diganggu oleh jin-jin yang akan mengganggu kita. Diamankan dari gendaruwo, setan tetek, buta ijo, kuntilanak dan sebagainya. Insyaallah hikmahnya. Kita pernah lihat dari kita. Allah salam. Dan di antaranya ada bacaan lagi yang sangat penting. Jangan sampai kita lupa. Di antaranya apa? Baca alam taro dan doa alam taro. Surat alam taro dan doa alam itu merupakan suatu dua yang sangat luar biasa. Karena hikmah itu penangkal dari rudal-rudal berat, minat penungi, wasihri, wasanteti, dan lain sebagainya. Karena kita pengennya selamat, hidup-hidupnya kita pengen selamat. Saya pernah lihat sendiri pada waktu 69. Saya masih di satu pesantren. Pada waktu itu belum punya nama, sekarang pesantren tersebut namanya An-Nidham. Saya lihat sendiri ada seorang gadis diajak sama kiai, ayo jang bantuin baca doa. Di belakang pesantren ada perempuan yang kena sihir. Di antaranya apa? Mengeluarkan paku dari mulutnya. Paku yang sepanjang sekitar 12 cm dan sudah banyak taringnya. Entah berapa kilo. Di dalam perutnya ada berapa kilo paku. Dari mana itu? Dari kiriman Allah Maha Baik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa yang menjadi guru kita. Kayaknya kita jangan sampai lupa. Doa-doa itu semuanya Masya Allah penting perlu. Karena kalau dijelaskan dari sadat sampai seterusnya, umpamanya salina ya Allah, khalisna ya Allah, baru urutannya aja kita masih belum paham. Kenapa setelah salina kok khalisna, baru afilana, baru iftahana, baru ahlik adwana? Itu memang perlu ngerti supaya kita mantap. Karena salina mungkin kalau dikembangkan sangat luas. Salamatul roh, salamatul qalbi, salamatul lisan, salamatul aqdal, salamatul ghairiyah. Sangat luas. Baru khalisna ya Allah, gitu kan? Khalisna itu benar-benar salina. Kalau semuanya selamat, insya Allah kita bisa naik. Ikhlasul awam mungkin kan sadid sakalanya dipaksa. Dan dengan ikhlasul abrar, ikhlasul ubad, ikhlasul muhibbin, ikhlasul muqarrabin, ikhlasul arifin, yang berbeda tingkatnya, tingkat kualiannya. Kalau kita masih hamba yang sangat Masya Allah jauh. Untung kita punya guru, ya insya Allah guru kita, kalau kita mengikuti tuntunannya insya Allah selamat dunia akhirat sama. Mungkin suatu saat bisa sewaktu-waktu banyak kalian tanya, bacaan ini hikmahnya apa ya? Nah hikmahnya itu bukan hanya buat di akhirat, tapi fid dunya wal akhirat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bentuk fid dunya hasanah bagaimana? Wa fil akhirati hasanah bagaimana? Perlu ungkapan. Nah di situ lah maksud semuanya positif. Itu di antaranya. Jadi sewaktu-waktu silakan kalau kalian datang bertanya,
masalah aurat semuanya barangkali sedikitnya saya bisa istilahnya memberikan jelasan pelanggan walaupun tidak sempurna karena banyak bareng-bareng belajar gitu kan, bareng-bareng belajar. Karena yang jelas guru kita Sidi Sangkaram auratnya itu bukan dari benaknya, bukan dari pikirannya, tetapi langsung minal ilham, langsung dapat dari apa? Ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kira-kira enaknya apa ya, setelah ibadah apa enaknya, bukan. Semuanya minal ilham, ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus yakin. Karena guru kita Sidi Sangkaram bukan seorang wali, tapi siapa? Beliau adalah Qutbul Aqtab, rajanya para wali. 124.000 wali yang jadi rajanya itu guru kita Sidi Sangkaram. Karena setiap saat itu pasti tidak kurang dari 124.000 wali. Setiap zaman saban nuri mungkin taqwa alim mati atau muksin. Setiap zaman asal hidayatullah tidak kurang dari 24.000 wali. Zaman yang guru kita Sidi Sangkaram pun tidak kurang dari 24.000 wali. Yang di bawah para beliau adalah semuanya mukminin dan mukminat. Kita jadi mukminin mukminat saja, Allah sudah masya Allah sudah sangat luar biasa, gitu kan? Dan jangan lupa kita aurat, gitu kan? Syukur-syukur bakpia pun jangan sampai ditinggal, karena semuanya membawa hikmah, dipermudah segala permasalahannya. Contoh kita qobliyah zuhur 2 rakaat dengan 4 rakaat. Nah ini hikmahnya sama enggak? Enggak bakal sama. Duit 20.000 dengan 100.000 sama enggak? Ya enggak sama, pasti beda. Dari situ Pak. Itu kita harus yakin, kita capkan, masukkan ke dalam batin kita supaya kita yakin. Karena kalau yakin kita enggak ada malasnya. Seorang cari duit, ada orang yang malas cari duit? Enggak ada. Kenapa? Tahu manfaatnya. Jadi kita kembali ingat, kita wujud ke dunia kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi, adanya angin, ditanam, kemudian tumbuh, menghasilkan, sampai subur makmur. Nah di situ, jadi kita akhirnya tidak lupa, karena semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita dingin, badan kita berkeringat, badan kita keadaan apapun, ingat semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya ini Allah tersempurna, orang bisa akalan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diciptakan langit dan bumi. Di bumi ada apa lagi? Tidak bisa dihitung, ada entong, ada ayam, ada bebek, sebagainya, kan? Di langit ada apa? Tidak bisa dihitung. Ada profesor matematika bisa menghitung buaya, iya bentang. Matahari ciptaan siapa? Bulan ciptaan siapa? Mendung, hujan, bumi, menyuburkan tanaman, jadi panen, subur banyak berasnya, dimakan sama kita, sama siapa? Sama kita buat bekal ibadah. Nah di situ. Jadi intinya kalian belajar bisa ngomong. Tujuannya supaya lebih manfaat ilmunya, supaya lebih dan biar kalian sudah pulang ke daerahnya masing-masing. Apakah sudah wajib menuntut ilmu?
tidak ada batasnya. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Untuk mendorong kemauan kita gimana? Kita harus masyarakat. Jadi kita terdorong. Tujuannya apa? Tujuannya kita terus mencari ilmu, mengembangkan. Tujuannya apa? Man mata fi thalabil ilmi mata syahidan. Barang siapa yang mati lagi menuntut ilmu, matinya mati masyhudun bil jannah. Disaksikan bahwa orang itu ahli surga. Enak gak kalau di surga tuh? Enak. Oh, lebih daripada perhotelan. Udah kan? Perhotelan di dunia seindah apapun nggak ada apa-apanya. Kenapa? Di surga gedung surga bata emas perak selatan. Ya. Membuka kuliah jalan kanggo dika sepanjang pengen sugi dunia akhirat awan kerja Jadi bila setelah pulang ke rumah kamu jangan lupa rakaatan minal lail kanzun fil jannah, hanya 2 rakaat sholat malam dikasih hadiah Pak. Allah kanzun perhotelan di surga. Iya pokoknya ngantuk kebengian sih. Iya ngerti saja dibatasi. Jadi mending saya pesan kamu setelah pulang ke daerah masing-masing kamu harus aktif, kamu harus bermasyarakat, kamu harus mengembangkan ilmu. Kewajiban siapa? Kewajiban semuanya. Punya niat apa? Li'ila'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau jadi perjuangan, bang gitu ya. Mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.